Selamat malam Pak, saya Angga Sanipar, saya akan melakukan presentasi praktikum UAS saya yang saya lakukan tadi sore. Adapun judulnya adalah F01 Praktik. Nah, pada sesi ini kami diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep internet. Nah, baru di sini di Institut Teknologi dan Akademia di ITDL itu penerapan lokasi parkir kendaraan dan aktivitas akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil dan sepeda motor. Berikut ada ketentuan yang diterapkan. Nah, untuk mobil, hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor. Baru, penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Baru kendaraan atau sedan itu diidentifikasi dengan atribut plat, number, owner, dan jenis kendaraannya. Unit kendaraan itu dijamin melalui plat number atau primary key-nya. Baru area parkir, parking area diidentifikasikan dengan nama area, kapasitas maksimal, baru dan jenis kendaraan yang diizinkan. Dan keunikannya dijamin melalui namanya. Nah, kode base-nya adalah simulasi studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengimplementasikan konsep OO dan ORMP GPA. Seluruh data disimulasikan pada database persisten. Baru Anda dibebaskan menggunakan driver database, yaitu H2, MySQL, Postgre, dan sebagainya, itu sesuai pilihan masing-masing saja. Pada repository telah disediakan XML, di mana tambahkan dependensi driver database yang Anda pilih, baru ubah grup ID-nya pada proses XML itu menjadi nomor induk mahasiswa saya. Baru persisten XML itu kompresikan ulang CDBC URL-nya, driver class-nya, baru kredensialnya sesuai dengan database Anda. Baru pada PBO ini, PBO F01F ini adalah driver utama, driver kelas utamanya. Adapun tugasnya adalah yang pertama adalah menggambarkan struktur database sesuai dengan diagram physical data model atau PDM. Baru kembangkan entity class representatif, definisikan mapping menggunakan annotation atau persisten XML-nya. Nah, baru berikutnya adalah fitur menambahkan data kendaraan dan area parkir melalui SPDIN. Formatnya untuk yang area adalah area add, nama, kapasitasnya, baru alert type-nya. Lalu untuk format kendaraan adalah official add, number-nya, owner-nya, terus type-nya. Di sini ada beberapa test case untuk yang ketiga ini, tugas ketiga itu. Test case yang pertama adalah menambahkan satu area, seperti biasa yang mengikuti formatnya, baru area parkir A, kapasitasnya, baru alert type-nya yang diizinkan, tipe yang diizinkan. Baru display al ini setelah inilah ada inputan display al baru ditampilkan semua inputan tadi. Itu juga untuk menambahkan multi yang beda tipe, ada yang untuk sama juga untuk car dan car, ada yang untuk motorcycle dan ada yang untuk car, itu juga bedanya. Baru yang ini adalah tambahkan area karakter spesial. Sini tambahkan area spesial seperti area VIP seperti itu. Tapi itu hanya melalui dengan namanya aja, ditandai dengan namanya saja area spesial ini. Baru registrasi kendaraan tunggal. Nah, ini sama seperti tadi, kayak area khusus hanya satu kendaraan. Di area satu ini hanya bisa satu mobil. Nah, dibuatlah mobil si Joko, platnya adalah yang ini, dan parkirnya di area satu, baru nomor parkir dan platnya adalah yang ini. Plat ini parkir di area ini gitu. Lalu display A-nya ditampilkan dengan ini. Baru ini registrasi multi kendaraan, di mana ada beberapa kendaraan yang diregistrasikan di parkiran tersebut. Inputnya adalah seperti ini. Baru setelah display al ini adalah dikeluarkanlah outputnya sebagai ini yang diharapkan.
Dan ada yang keempat adalah signing system. Fitur menempatkan kendaraan ke area parkir, baru validasi kapasitas dan jenis kendaraannya, baru ini adalah part, plat numbernya, terus area name-nya. Baru untuk test case-nya adalah seperti tadi, area add, parkir M, kapasitas 10 dan tipenya adalah motorcycle. Tambahkanlah motornya motorcycle Cita, motorcycle, baru platnya adalah M123. Baru ada dia parkir, si M123 ini parkir di parkir M, lalu displaynya adalah seperti ini ketentuannya. Baru, nah, karena kapasitasnya dari 10, yang pertama ini, karena ada batasan bahwa tidak boleh melebihi dari kapasitas, hanya sama dengan batasnya. Makanya ini, yang satu ini adalah menampilkan berapa banyak kendaraan yang ada di parkiran itu. Baru test case yang kedua adalah validasi beda tipe kendaraannya. Nah, beda tipe kendaraan itu seperti motorcycle atau car atau motor atau mobil. Nah, dia parkir di parkir M gitu. Nah, di parkir M itu, nah, si C123 ini parkir di parkir M. Nah, tapi yang di parkir M itu yang tersedia itu 10, yang bisa itu masuk 10 motorcycle gitu. Tapi karena di sini inputannya adalah C123 itu adalah mobil, tapi dia tidak akan menghitung satu gitu. Jadi dia tidak seperti yang di atas tadi, hanya 10 motor. Kalau 10 motor ya masuk batasnya baru bisa dihitung. Kalau di dalam kasus inputan ini mobil itu masuk hingga gitu, bisa banyak mobil masuk ke situ, parkir di situ. Baru ada validasi melebihi kapasitas. Inilah yang seperti tadi, harus divalidasi, dia tidak boleh melebihi kapasitas, harus sesuai. Nah, diujilah dia dengan dibuatlah parkir ketat, hanya satu mobil yang boleh parkir di situ. Nah, mobil saya kalah parkir di situ, platnya adalah ini, baru mau parkirlah mobil si Pani. Tapi karena si yang parkir di parkir ketat adalah mobilnya si Eko, jadi parkir mobil si Pani tidak dihitung, tidak masuk. Jadi bisa masuk ke parkir ketat itu melebihi kapasitasnya, tidak bisa melebihi kapasitasnya. Baru yang adalah validasi kendaraan tidak terdaftar, di mana kalau tidak terdaftar setelah dibuatlah area X, kapasitasnya 5, data IP yang bisa masuk ke dalam mobil. Nah, parkirlah Ghost 9 di area X, lalu display area X car 5 plan 0, karena tidak jelas kendaraan si Ghost ini dia motor atau mobil gitu. Hanya dia hanya 0, tidak terhitung, tapi dia memang terparkir di situ. Baru display all ini ya menggunakan semuanya, outputnya menunjukkan data area parkir, bisa menurut diurutkan berdasarkan nama, dan kalau kendaraan di dalamnya itu diurutkan berdasarkan platnya. Nah, yang pertama mengurutkan areanya, area parkirnya diurutkan. Nah, di sini kan ada parkir zona Z, parkir zona C, parkir zona A. Nah, sesuai urutannya pasti A dulu, baru B, baru C, baru D. Nah, ini kan diimplementasikan untuk logika pengurutan gini, logika sorting. Lalu ini adalah sorting kombinasi area kendaraan, di mana ini sudah masuk ke kendaraannya. Dia parkir di mana, kendaraannya apa, gitu. Kalian agak outputnya sini. Berada di uji publik berdasarkan contoh soal. Inilah input yang diharap yang diuji, yang perlu diuji, apakah kodenya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan ke kode yang saya kembangkan, di mana saya mengembangkan ini adalah Java, ini adalah driver utama kita. Lalu saya mengembangkan 3 model. Sebelumnya juga sudah saya buat database IT, MV, dan RT Drive. Di sini harusnya mereka menyimpan tempat data-data
secara riwayat itu Pak. Pernahkah parkir si ini, mobil ini, nama ini di parkiran ini, gitu-gitu dia. Seperti itu. Baru untuk yang penghubungan tadi ini sudah saya buat menghubungkan eh, mau itu password, username-nya, lalu ini ada URL-nya, ini driver-nya. Nah, selanjutnya saya mengembangkan model yang pertama itu adalah model Kotlin Java, di mana sini bisa ditambahkan seperti yang tadi yang diminta, menambahkan motor, menambahkan kendaraan, mau itu motor, mau itu mobil, maka dia akan ditambahkan di sini menggunakan kode logika ini. Saya membuat kelas spesialen sini, baru saya membuat privat static final list parking area itu sama dengan 0 di aksen dulu, baru add ID ini adalah menandakan bahwa si plat number ini adalah primary key-nya. Terus saya juga membuat owner tipe data string, baru type tipe data string dan bersifat private. Selanjutnya the one to many by sini set sama dengan set type out, baru private list parking area inbound dengan new array list. Nah, baru di sini saya membuat public file bahwa itu menyimpan parameter plat number tipe data string, owner tipe data string, lalu type dari tipe data string. Baru di plat number itu sama dengan plat number, di owner itu sama dengan owner, baru di type itu sama dengan type. Nah, baru selanjutnya saya membuat bahwa kalau ada get number atau menambahkan plat number atau get owner untuk menambahkan return owner, baru get type ini akan menambahkan tipe kendaraannya. Lalu saya akan override bahwa sesuai dengan outputnya itu plat number, owner, dan type-nya. Sebenarnya ini salah, harusnya tidak ada pipeline. Selanjutnya dia akan memasukkan ke list parkir areanya, baru akan memberikan parkir areanya. Dia akan dijalankan logika ini, mana ada public static void at di sini dia akan menambahkan kendaraan itu, parameternya adalah entity manager m, string plat number, string owner, string type. Baru setelah transaksi penambahan gitu, setelah dilakukan maka dia akan ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan dia, barulah di sini dia ditampilkan seberapa banyak outputnya sudah kita buat show all-nya semua menampilkan semua dia. Selanjutnya saya mengembangkan kode model parking underscore area.java, di mana di sini saya membuat seperti tadi kelas parking underscore area, baru ada name itu primary key, baru string, baru private. Nah, juga ada kapasitas dan alat type-nya. Baru di sini juga dibuat public parking area itu menyimpan parameter name, kapasitas, dan alat type. Baru di sini di extend lah bahwa di sini sama dengan name, which is kapasitas sama dengan kapasitas, dan di alat type itu alat type. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa string get name itu akan menggambarkan name, string get capacity itu akan menggambarkan capacity. Baru di sini get allowed type ini akan mengembalikan allowed type-nya, return allowed type-nya. Ini juga akan di override agar sesuai dengan outputnya. Kalau saya tidak sesuai, saya buat aturannya di sini tidak ada pipeline, akan mengembalikan return name, pipeline kapasitasnya, kapasitas allowed type-nya. Baru di sinilah dibuat penambahan added parkingnya, menambahkan area parking yang baru gitu. Dibuatlah void add parking area, menyimpan parameter m,
name dependent on string, integer capacity, baru let time itu string. Nah, lakukan transaksi penambahan, lakukan lining, terus sama juga seperti tadi soal display ini akan menampilkan seluruh display agar sesuai dengan output yang diharapkan. Terakhir, saya tidak mampu mengembangkan kelas partnya karena saya tidak bingung bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara menerapkannya ke kode. Lanjut di app Java di sini, saya membuat kelas app, nggak ribetkanlah kelas app ini sebagai driver utama. Baru inilah mengassign private static final ini juga bisa diubah. Bahwa si entity manager NMS sama NM ini tidak bisa diubah. Nah, dia sudah bersifat final. Nah, baru adalah kode mainnya di mana akan dibacakan scanner, new scanner, baru akan ada pengembangan while, dia akan diperiksa karena saya membuat seharusnya batasannya adalah display all, cuma saya membuat triple dash karena saya kira tadi triple dash, rupanya saya salah, seharusnya ini adalah display all, di mana di situ ketika diketikkan display all diperiksa dia true, maka itu akan langsung menghasilkan outputnya saja langsung, tidak dijalankan kode logika yang ini. Tapi jika tidak merupakan display all, maka ketika logika ini akan dijalankan, diperiksalah inputan pertamanya apakah dia ingin menambahkan area add atau menambahkan kendaraannya atau menambahkan lokasi parkirnya. Baru di sini ada m close, terus nmf close, terus nmf close. Nah, menurut saya banyak kesulitan mengerjakannya karena saya tidak kurang banyak latihan, juga saya tidak mengerti penerapan bagaimana penerapannya ke bahasa Java. Mungkin saya akan lebih banyak latihan lagi ke depannya. Saya tidak bisa merannya karena seperti tadi model part Java-nya saya tidak bisa mengembangkannya. Segitulah, demikianlah video presentasi dari saya. Saya Angga Sanipar, Pandu Berdiri. Terima kasih Pak.